Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di sini kita akan membagikan resep membuat bubur sumsum candil ungu. Bagi yang membutuhkan resepnya ya silahkan dicatat resep bahan-bahannya dan cara membuatnya nanti kita akan bantu jelaskan ya. Barangkali untuk santapan takjil dan untuk cemilan di rumah ya. Mari kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada 500 gram ubi ungu, air 1 liter, tepung tapioka, terus tepung beras, santan, dan garam, dan juga gula ya. Pertama-tama kita tumbuk ubi ungu yang sudah dikukus ya, biar gampang menumbuknya. Usahakan kukusnya yang lama. Kita percepat saja ya untuk penumbukannya. Dan hati-hati saat menumbuknya ya, ini masih panas, makanya kita harus pakai sarung tangan juga dan jangan emosi juga untuk menumbuknya. Bisa pakai untuk menghancurkannya, bisa ditumbuk pakai alat seperti ini, bisa juga memakai gelas, dan yang lebih praktis itu memakai chopper ya. Tidak dianjurkan juga memakai blender, karena kalau memakai blender itu tidak bisa. Soalnya kalau memakai blender biasanya kita memblender itu harus menggunakan tambahan air, sedangkan ini kalau kita tambah air ini jadi lembek. Ya sebaiknya kita pakai cara manual aja dengan mesin tangan. LOL. Ya kita tumbuk sepertinya ini sedikit lagi ya. Nah, untuk memastikan tidak ada yang menggerinjil-gerinjil kecil, kita remas-remas saja. Karena ini juga udah lumayan dingin kan. Kita remas-remas, rasakan apakah ada ubi yang belum tertumbuk, yang masih menggerinjil. Kalau sudah, kita lihat dulu ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan sudah ini kita haluskan terus, ratakan. Sudah sekiranya si ubinya rata, kita campurkan 150 gram tepung tapioka. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa sobat tambahin atau sobat kurangin. Ya kalau ingin teksturnya lebih kenyal, sobat tambahin tepung tapiokanya. Dan kalau sobat pengen lebih terasa ubinya, ya dikurangin aja. Terus selanjutnya kita tambahkan 50 gram gula pasir. Nah untuk gula ini kita tambahkan sesuai selera kita, karena ubi ungu kalau sudah matang kan manis. Ya kalau mau lebih manis lagi kita tambahkan gula pasir secukupnya. Kalau saya ini menambahkan 50 gram. Dan juga ditambahkan secukupnya garam untuk mempergurih rasanya. Lalu kita aduk lagi pakai mesin tangan. Kita terus mengaduk. Ini cocok disajikan untuk santapan takjil, sahur bisa, kalau kita tidak ngantuk membuatnya ya. Dan juga untuk hidangan bersama keluarga. Cocoknya sih kalau musim hujan dan disajikan yang masih hangat ya. Nah ini kita lagi proses penghancuran. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau sudah dihancurkan dan digabungkan, diaduk-aduk dengan bahan-bahan yang tadi, kita lihat lagi hasilnya.
Nah, sudah ini sobat, kita bentuk bulat-bulat. Ini praktis ya, kita bulat-bulat pakai tangan aja. Dan usahakan udah cuci tangan yang bersih ya, supaya tidak terkena bahan-bahan yang kotor. Ya, kita bulat-bulat seperti ini, tinggal comot ya, putar-putar seperti itu. Nah, terus kita bulat-bulat terus. Usahakan kita membuatnya dengan ukuran yang sama ya. Kalau bisa sih kita pakai takaran biar ukurannya sama, tapi ya kita kira-kira aja lah, ukurannya dikira-kira harus mesti sama. Ya sama nggak apa-apa sih, cuman ya kurang menarik aja, biar lebih bagus kan tampilannya. Nah, seperti ini ya sobat, kita bulat-bulat. Ini sebagian kecil contohnya. Dan nah, ini kita udah selesai membulatkan semua bahan yang tadi. Lalu kita siap untuk merebusnya ya. Kita siapkan juga 100 gram gula dan 1 liter air. Untuk gulanya ya sobat, kurang lebih seperti itu. Kalau sobat ingin lebih manis ya tambahin. Kalau sobat kurang suka manis ya dikurangin aja. Kalau sobat kan tiap selera orang beda-beda kan ya. Ada yang suka manis, ada juga yang kurang suka terlalu manis. Nah, kita tambahkan pandan juga untuk merebusnya, biar aromanya lebih wangi, tercium lebih nikmat dan menggugah selera. Kita siapkan bahan-bahan tadi, kita masukkan saja semuanya. Kita nyalakan kompornya juga. Nah, usahakan ini masak dengan api kecil aja ya sobat, biar matangnya lebih merata. Sudah kita rebus, kita tambahkan juga 1 sendok teh garam untuk menstabilkan rasanya. Bahan-bahannya udah tercampur, udah siap direbus. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai si candilnya ini mengapung. Kalau candilnya udah mengapung, itu tandanya udah matang ya guys. Nah, kalau udah mengapung, kita tambahkan 2 sendok tepung tapioka yang sudah dilarutkan. Ini supaya si teksturnya lebih kental, biar si kuahnya itu nggak terlalu encer sobat. Jadi ada sedikit lebih kental dari air gula yang tadi kan ya. Kita aduk-aduk lagi. Ini warnanya udah cantik. Wah, gimana sobat? Apakah kalian menjadi lapar? Atau apakah kalian ingin langsung membuatnya? Simak terus videonya kawan. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat bubur sumsumnya ya. Sediakan tepung beras, air, garam, dan santan. Kalau bahannya udah siap, kita masukkan dulu air. Ini 1 liter air ya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau sekiranya sobat mau bikinnya lebih ya, diseimbangkan saja bahan-bahannya. Nah, kita masukin. Oh iya sobat, ini pas kita masukin gini bahan-bahannya ke dalam wajan ini,
jangan dulu dinyalain apinya ya, api kompornya jangan dulu dinyalain. Kita aduk-aduk dulu, campurin dulu bahan-bahan biar si tepungnya ini lebih larut dan lebih merata ya larutnya itu. Nah, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini tambahin lagi setengah sendok teh garam kurang lebih. Kalau saya ini kan lebih ingin membuat rasanya lebih gurih ya. Kita aduk-aduk dulu, perlahan kita aduk. Usahakan sobat juga kalau membuat bubur sumsum ini aduk dengan spatula yang kayu. Soalnya kalau nanti lebih lama, jatuh. Soalnya kalau nanti si spatulanya pakai spatula yang tipis, nanti kan si sumsum ini mengental ya, menjadi berat mengaduknya. Dan juga bisa ditambahkan 2 lembar daun pandan supaya aromanya lebih keluar, lebih wangi. Nah, kita aduk-aduk lagi, perlahan-lahan kita aduk dan kita nyalakan apinya. Masih menggunakan api kecil aja ya, supaya enggak gosong, enggak pecah. Kurang lebih seperti itu. Kita aduk-aduk lagi, terus diaduk. Oh ya sobat, untuk membuat ini usahakan diaduk terus menerus ya, jangan berhenti mengaduknya. Soalnya kalau sobat berhenti mengaduknya, nanti hasilnya kurang maksimal dan kurang lembut. Kita aduk terus sampai terlihat sedikit lebih kalis. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, kita terus mengaduknya. Ini lumayan berat mengaduknya. Kalau sudah meletup-letup, nah itu meletup, kita matikan kompornya. Kita matikan kompornya dan kita angkat dulu, lalu kita aduk-aduk lagi perlahan-lahan, diaduk lagi sebentar biar lebih lembut. Nah ini sobat, bubur sumsumnya udah jadi. Tinggal kita tiriskan dan kita packing. Nah, kalau di packing di cup seperti ini, saya menggunakan cup ukuran 10Z. Kita tuang ya. Nah, kita tuang sesuai selera kalian ya. Ini sih bisa dijadikan menu jualan juga kawan, jualan buat takjil pada saat bulan puasa ya. Lumayan juga loh, bahannya mudah kita dapat, membuatnya juga kita mudah dan cocok sih untuk hidangan takjil. Dan juga tampilannya sangat menarik. Nah, kita terus. Nah, ini sobat, ini kira-kira tampilan yang sudah jadi. Nah, saya ini menambahkan sedikit adonan santan yang sudah dilarutkan ya kawan. Saya tambahkan santan supaya tampilannya lebih bagus, lebih menarik, lebih menggoda, dan pasti sobat ketagihan nih. Emang bagus ini warnanya. Nah, ini kurang tidak lebih seperti pakai itu. warna makanan ya. Silahkan kalian mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba guys.